A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina maulana Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali lagi kita melanjutkan sedikit pengenalan daripada gramatika bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang setelah sebelumnya dulu membahas tentang alamat ta'nis. Kali ini kita akan membahas tentang an-nakirah wal ma'rifah, yang mana mungkin menjadi istilah baru bagi kita yang masih baru-baru belajar. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. An-nakiratu wal ma'rifatu al-amsilatu fid durji kitabun saqata manzilun syari fi syari'ina sa'ala rajulun an walidi raqiba sadiqi jawadan aqabal mudarrisu tilmizan mazzaqa muhammadun waraqatan. Langsung aja kita bahas al-bahthu. Idza ta'ammalna kullasmin minal asma'il lati fil jumalis sabiqati wa aina anna ba'daha mislu kitabun wa manzilun wa rajulun wa jawadun wa tilmidun wa warqatun la yadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Fakalimatu kitab matalan nafhamu minha ayya kitabin la kitaban khasan wa kadzalika kalimatu manzil la tadullu ala manzilin na'rifuhu bidzatihi wa kullu ismin min hadzal naw'i yusamma nakiratan wa ba'dul asma fil jumalis sabiqati mislu durji wa syari'ina wa walidi wa sadiqi wal mudarris wa muhammad yadullu ala syai'in mu'ayyan na'rifuhu kullama dzukira amamana wa la yaxtalitu fi dhihnina bi ghairihi wa kullu ismin min hadzal asma yusamma ma'rifah. Lalu mari kita bahas dulu fit durji kitabun. Di dalam laci ataupun loker misalnya ada kitabun. Di sini kita akan fokus terlebih dahulu pada kata-kata kitabun, manzilun, rajulun, jawadan, tilmidan, dan waraqatan. Yang mana itu semua disebut sebagai nakirah. Kenapa jadi disebut sebagai nakirah? Karena ia semua tidak menunjukkan kepada sesuatu secara spesifik, masih umum, seperti fit durji dalam sebuah loker atau laci. Kitabun ada sebuah buku, yang mana dalam kitabun itu kita masih belum mengetahui bahwasanya kitab apa yang dimaksud, apakah kitab ekonomi, apakah kitab filsafat, apakah kitab bahasa Arab, apakah kitab tauhid dan lain sebagainya, kita masih belum mengetahui. Maka dari itu, karena kitabun tadi masih belum diketahui secara spesifiknya apa, maka ia disebut sebagai nakirah. Seperti itu pula pada saqata manzilun fi syari'ina. Telah rubuh sebuah rumah di satu buah rumah di syari'ina, jalan kami. Cuman masih belum tahu rumahnya siapa. Apakah rumah si fulan atau A, atau apakah rumah fulan B? Masih belum tahu. Kenapa? Karena ini masih sifatnya nakirah. Lalu ada sa'ala rajulun an walidi. Ada seorang laki-laki yang bertanya an walidi, tentang orang tuaku, ayahku misalnya. Cuman kita kada tahu siapa orang itu. Masih si rajulun itu siapa? Apakah si Ahmad, apakah si Zaid, apakah si Gunawan, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat itu seperti itu pula pada jawadan, tilmizan, dan waraqatan. Lalu kita lihat raqiba sadiqi jawadan. Kita sekarang fokus kepada sadiqi. Ketika kita sebut kawanku, di situ kita sudah tahu siapa yang disebut kawanku di situ. Dia sifatnya ma'rifah. Beda halnya dengan sadiq. Sadiq itu cuma kawan. Masih belum tahu siapa kawannya. Tapi ketika sadiqi, temanku, siapa itu? Misalnya Ahmad atau Muhammad misalnya. Itu sadiqi misalnya. Berbeda dengan jawad. Jawad itu kuda, seekor kuda. Kuda yang mana? Masih belum tahu. Lalu aqabal mudarris. Al-mudarris itu guru. Dan sudah tahu gurunya guru apa? Umpama guru fisika. Jadi menghukum oleh guru, yaitu guru fisika, tilmizan akan seorang murid, yang mana masih belum tahu muridnya siapa.
Nah, lalu ada mazzaqa Muhammadun waqatan. Muhammad. Ketika kita sudah menyebut nama Muhammad, kita tahu Muhammad siapa yang disebut di sini. Nah, karena kita tahu oh Muhammadnya yang ini misalnya. Yang mana seorang Muhammad yang mana kita kenal. Nah, lalu waqatan. Waqatan itu kan secara kertas yang mana kertasnya masih belum tahu kertas apa. Maka kata-kata sodiki, mudaris, dan Muhammad itu ia disebut sebagai ma'rifah. Kenapa? Karena ia menunjukkan sesuatu secara spesifik. Nah, seperti itu, lalu kita masuk ke dalam qawaid. An-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Jadi nakiratu adalah sebuah isim yang menunjukkan kepada sesuatu secara global, masih umum, tidak tertentu. Berbeda dengan ma'rifah. Ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang mana ia muayyan tertentu. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya macam-macam ma'rifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.